Makanya kita lihat sekarang, kita hanya lihat hasil, tapi kita nggak lihat apa yang Shin Tae-yong lakukan. Internal proses. Aku tahu apa yang dia bisa hadapi karena aku pernah di situ. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Legenda Greg Nwokolo marah-marah timnas U23 mengalami penurunan di tangan Vandenburg. Menurut Greg, keputusan PSSI panggil Shin Tae-yong lagi adalah keputusan yang tepat. Erick Thohir pun sepakat dengan nasihat Greg Nwokolo, dan malam ini Erick akan jemput Shin Tae-yong pakai pesawat jet pribadi. Alex Pastor resmi mundur jadi asisten Patrick Kluivert di timnas senior. Alex Pastor mengaku dapat tawaran untuk menjadi pelatih di klub FC Twente Belanda. Kini giliran Patrick Kluivert yang akan mengundurkan diri atau dipecat duluan oleh PSSI. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Legenda Greg Nwokolo marah-marah timnas U23 mengalami penurunan di tangan Vandenburg. Menurut Greg, keputusan PSSI panggil Shin Tae-yong lagi adalah keputusan yang tepat. Erick Thohir pun sepakat dengan nasihat Greg Nwokolo, dan malam ini Erick akan jemput Shin Tae-yong pakai pesawat jet pribadi. Perjalanan timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 berakhir mengecewakan. Pertama di laga melawan Laos, bermain di hadapan ribuan pendukung sendiri, pasukan muda Garuda hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Laos pada laga pembuka di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Rabu lalu. Hasil itu langsung mendapat kritik pedas dari warganet, mengingat Indonesia tampil dominan tetapi selalu gagal menuntaskan peluang menjadi gol. Puncaknya datang saat menghadapi Korea Selatan di tempat yang sama, di hari Selasa. Pertandingan baru berjalan 7 menit, Hwang Do-yoon sudah berhasil merobek gawang Indonesia. Skor tipis 1-0 bertahan hingga akhir laga. Dengan catatan sekali imbang dan sekali kalah, peluang Garuda Muda untuk menembus putaran final sirna begitu saja. Publik pun ramai-ramai melayangkan kritik, menjadikan hasil ini bahan olok-olok karena Indonesia gagal memanfaatkan pemain dan fasilitas yang sudah diberikan. Menyikapi kegagalan itu, legenda sepak bola Indonesia, Greg Nwokolo, akhirnya buka suara. Ia dengan lantang menyampaikan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Gerald Vandenburg. "Saya benar-benar kecewa. Di masa Coach Shin Tae-yong, kita semua bisa melihat ada arah jelas ke depan. Tapi sekarang, dengan pelatih Belanda ini, tim justru seperti jalan mundur. Saya tidak mengerti kenapa keputusan teknisnya selalu bikin kacau," ungkap Greg penuh emosi. Ia menilai pola permainan yang ditampilkan Garuda Muda tidak kompetitif sama sekali. Bahkan terlihat tanpa arah. Greg menambahkan, generasi muda Indonesia butuh sosok pelatih yang bisa membentuk karakter disiplin dan latihan yang ketat, agar stamina dan fokus pemain terjaga di lapangan. "Kalau begini terus, prestasi kita akan semakin merosot," katanya lagi. Ucapan Greg pun langsung jadi sorotan, mengingat ia dikenal vokal ketika bicara soal perkembangan sepak bola nasional. Fans timnas Indonesia pun seolah mengiyakan, mereka juga mendukung statement dari Greg Nwokolo, berharap agar PSSI mau mendengar. Tak menunggu lama, suara lantang Greg rupanya sampai ke telinga PSSI. Tak lama, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ikut memberikan pernyataan resmi. Ia tampak sepakat dengan kritik keras yang dilontarkan Greg. Dengan kritik yang disampaikan Greg, serta aspirasi yang disampaikan oleh pencinta sepak bola tanah air, Erick Thohir pun segera mengambil tindakan. "Saya pikir sudah cukup jelas. Kita butuh pelatih yang benar-benar bisa membawa tim ini maju. Coach Shin Tae-yong sudah membuktikan kualitasnya, meloloskan tim kita di beberapa kelompok umur. Sementara Coach Gerald, hasilnya jauh dari harapan. Maka keputusan harus diambil," kata Erick dengan tegas. Ia kemudian memastikan bahwa PSSI tidak akan mempertahankan Vandenburg lebih lama. "Saya sudah bicara dengan jajaran Exco. Kami akan mengakhiri kerja sama dengan Coach Gerald dan memanggil kembali Coach Shin. Tidak ada alasan untuk menunda lagi," tambah Erick.
Publik pun menyambut gembira keputusan ini karena dinilai sesuai dengan aspirasi mayoritas pendukung timnas. Dan sekarang kita tinggal menunggu siapa pelatih yang akan menjadi pengganti Gerald. Seiring dengan kabar pemecatan Gerald Vandenburg dari kursi kepelatihan timnas Indonesia U23, berita tentang pemanggilan Shin Tae-yong akhirnya berembus semakin kencang. Bahkan, PSSI dikabarkan siap menyiapkan jet pribadi untuk menjemputnya. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu sempat menegaskan kepada media bahwa ia tidak tertarik menangani negara lain setelah kontraknya selesai. Namun begitu menyangkut Indonesia, sikapnya berbeda. Dia pun tak segan mengubah pemikirannya untuk mau kembali menjadi pelatih. Kalau negara lain yang memanggil, saya sudah putuskan untuk menolak. Tapi jika Indonesia yang meminta, saya tidak akan berpikir dua kali. Saya siap kembali, ujar STY dengan penuh ketulusan. Kabar ini menjadi angin segar bagi Garuda Muda yang tengah mengalami performa yang turun drastis. Kehadiran Shin Tae-yong pun diyakini bisa kembali menghidupkan semangat, disiplin, dan strategi matang yang sudah terbukti di ajang internasional sebelumnya. Kembalinya Shin Tae-yong adalah kabar terbaik yang bisa didapat timnas saat ini. Di tengah rasa frustrasi akibat kegagalan, kehadiran pelatih yang punya rekam jejak jelas merupakan solusi nyata. Ini bukan sekadar soal strategi, melainkan soal memperbaiki prestasi generasi muda timnas Indonesia di kancah internasional. Nah, kalau menurut kamu, apakah keputusan memecat Gerald Vandenburg dan menggantinya dengan Shin Tae-yong adalah keputusan yang tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Alex Pastoor resmi mundur jadi asisten Patrick Kluivert di timnas senior. Alex Pastoor mengaku dapat tawaran untuk menjadi pelatih di klub FC Twente Belanda. Kini giliran Patrick Kluivert yang akan mengundurkan diri atau dipecat duluan oleh PSSI. Timnas Indonesia senior harus puas dengan hasil imbang tanpa gol saat melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin lalu. Meski tampil menekan sepanjang laga, gol yang dinanti tidak kunjung lahir. Padahal, penguasaan bola dan serangan lebih banyak diciptakan skuad Garuda. Hasil ini memang terasa kurang ideal, fans timnas pun banyak yang melontarkan kritik, terutama karena Lebanon sejatinya bukan lawan yang terlalu jauh di atas Indonesia. Namun, dari laga ini terlihat sejumlah PR yang harus diselesaikan, yakni lini serang yang masih tumpul dan finishing yang perlu digali lebih tajam lagi. Pertandingan ini juga menjadi persiapan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Sebelumnya, skuad pelapis sukses membantai Taiwan 5-0. Di balik layar, timnas kini dipimpin oleh Patrick Kluivert bersama asisten utamanya, Alex Pastoor. Banyak pihak meyakini bahwa otak dari strategi permainan justru datang dari Pastoor, sementara Kluivert lebih berperan sebagai figur utama di pinggir lapangan. Di sisi lain, kabar mengejutkan datang tak lama setelah laga imbang kontra Lebanon tersebut. Kabar ini datang dari pelatih Alex Pastoor, asisten pelatih yang selama ini dianggap sebagai pengendali taktik timnas, dikabarkan ingin mundur. Alasannya tak lepas dari serangan warganet Indonesia yang kecewa dengan hasil pertandingan. Gelombang kritik yang menyerang akun media sosial Pastoor membuatnya goyah. Situasi makin pelik ketika klub Belanda, FC Twente, tiba-tiba datang menawarkan jabatan pelatih untuk musim baru. Tawaran ini tentu menggoda, apalagi datang dari klub Eredivisie yang punya reputasi mentereng. Bagi Pastoor, peluang ini dianggap sebagai jalan keluar dari tekanan publik Indonesia. Rumor ini langsung berkembang pesat, membuat para pendukung Garuda bertanya-tanya tentang nasib Kluivert jika ditinggal asistennya. Meskipun memiliki pemain yang handal dan harga yang mahal, tapi kalau tidak diracik oleh tim pelatih yang tepat, performa mereka bisa saja jatuh dan tidak kompetitif. Sama seperti situasi yang sekarang. Sudah pelatihnya tidak bisa diandalkan, sekarang asisten pelatih yang selalu jadi pegangan justru memilih untuk keluar. Alex Pastoor akhirnya menegaskan kabar yang selama ini beredar. Ia mengakui bahwa tawaran dari FC Twente bukanlah isapan jempol belaka, melainkan sebuah kesempatan yang membuatnya bimbang. Menurutnya, tekanan luar biasa dari publik sepak bola Indonesia telah menjadi beban berat yang sulit ia hadapi. Serangan tanpa henti di media sosial membuat saya merasa tidak nyaman, bahkan cenderung takut. Saya juga merasa kalau saya jauh lebih cocok melatih di Belanda, lingkungan yang sudah akrab dengannya sejak awal karir, ujar Pastoor dalam sebuah kesempatan wawancara. Kini, dengan peluang dari Twente, ia merasa waktunya tepat untuk pulang ke negeri asalnya.
Pastor menegaskan, keputusan ini bukan bentuk pengkhianatan kepada sepak bola Indonesia, melainkan langkah menjaga profesionalitas serta kesehatan mentalnya. Isyarat tersebut memperkuat dugaan bahwa kepergian dirinya dari kursi asisten pelatih timnas Indonesia hanya tinggal menunggu waktu. Keputusan Pastor menimbulkan efek yang cukup besar. Selama ini, ia dikenal sebagai sosok yang sangat membantu Patrick Kluivert dalam membedah aspek teknis permainan tim. Kehilangan Pastor berarti Kluivert harus bekerja sendirian menghadapi tantangan berat di babak kualifikasi Piala Dunia mendatang. Situasi ini pun memunculkan dugaan bahwa ada kemungkinan Kluivert menyusul mundur, atau justru diputus kontraknya lebih awal oleh PSSI. Desas-desus di balik layar menyebut, Erick Thohir bersama jajaran Exco sudah mengadakan rapat khusus membahas nasib pelatih kepala. Nama Shin Tae-yong kembali muncul sebagai kandidat kuat untuk mengambil alih, mengingat rekam jejaknya bersama Garuda di masa lalu. Jika benar terjadi, perubahan besar dalam manajemen tim nasional tampaknya tidak bisa dihindari. Langkah PSSI mempertimbangkan kembali Shin Tae-yong memang wajar. Publik membutuhkan sosok yang sudah terbukti membawa timnas berbagai kelompok umur lolos ke turnamen Asia. Di sisi lain, Patrick Kluivert seolah kehilangan fondasi setelah Pastor berencana hengkang. Jika tidak ada dukungan penuh, sulit membayangkan Kluivert bisa bertahan. Keputusan cepat harus diambil agar stabilitas tim tidak goyah jelang laga krusial Oktober nanti. Nah, kalau menurut kalian, apakah mempertahankan Patrick Kluivert adalah keputusan yang lebih tepat atau lebih baik diganti sekalian dengan Shin Tae-yong? Resmi jadi WNI, Miliano Jonathans disumpah langsung Menteri Hukum dan disaksikan Erick Thohir. Kini Garuda punya amunisi baru yang bikin lawan ketar-ketir. Miliano Jonathans akhirnya sah menjadi warga negara Indonesia. Proses sakral itu digelar di Jakarta Selatan, tepatnya di Gedung Kementerian Hukum, pada Rabu. Suasana berlangsung hikmat saat Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas, memimpin langsung jalannya pengambilan sumpah. Di tengah ruangan, Miliano berdiri tegak. Ia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lalu membacakan sumpah kewarganegaraan yang dipandu Supratman. Setelah kalimat terakhir terucap, sang menteri pun langsung mengesahkan status barunya. Sejak detik itu, pemain FC Utrecht ini resmi menjadi warga negara Indonesia. Momen tersebut tidak hanya menjadi sejarah pribadi bagi Miliano, tetapi juga membuka lembaran baru bagi timnas Indonesia. Sebab, pria keturunan Indonesia yang besar di Belanda itu kini berhak mengenakan jersey Garuda dalam laga internasional. Tak ketinggalan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, hadir langsung menyaksikan prosesi tersebut. Kehadiran Erick seakan menegaskan bahwa naturalisasi ini bukan sekadar simbol, melainkan strategi jangka panjang. Ia tahu, kekuatan timnas Indonesia harus diperkuat dengan pemain yang memang punya kualitas Eropa, namun tetap memiliki darah Nusantara. Supratman sendiri menyampaikan pesan penting setelah sumpah selesai dibacakan. Menurutnya, sebagian besar pemain naturalisasi memang memiliki garis keturunan dari orang tua, kakek, atau nenek mereka. Hal itu yang membuat mereka layak diterima kembali sebagai bagian dari bangsa ini. Ia menegaskan bahwa kebijakan naturalisasi adalah langkah strategis untuk menghadapi agenda besar yang menanti Indonesia. Bisa dibilang, proses ini adalah bukti nyata keseriusan pemerintah dan PSSI dalam membangun timnas. Tidak ada jalan pintas, semua ditempuh lewat jalur resmi dan penuh penghormatan pada hukum. Dari sisi pemain, Miliano jelas mendapatkan keuntungan besar. Ia bukan hanya memperkuat klubnya di Belanda, tetapi kini juga berkesempatan menorehkan sejarah bersama Garuda. Kini, yang ditunggu hanyalah penampilan perdananya di lapangan. Publik menanti bagaimana sentuhan Miliano bisa memberi warna baru. Akankah ia jadi amunisi pamungkas? Atau malah tertekan oleh ekspektasi besar? Yang jelas, satu babak baru sudah terbuka. Timnas Indonesia geger, dua pemain baru langsung bikin heboh dengan candaan gila dan musik horeg ala Jay-Z. Miliano Jonathans dan Mauro Zelstra jadi sorotan, netizen ramai prediksi Garuda bakal makin ganas di FIFA Matchday. Timnas Indonesia lagi-lagi jadi sorotan. Bukan cuma soal persiapan menghadapi Taiwan dan Lebanon di FIFA Matchday, tapi juga karena hadirnya wajah-wajah segar yang langsung menghidupkan suasana.
Nama Emiliano Jonathans dan Mauro Zelstra mendadak jadi topik panas, bukan hanya karena skill mereka, tapi juga karena cepatnya mereka menyatu dengan skuad Garuda. Emiliano datang dengan cerita serius. Baru kemarin ia resmi mengucapkan sumpah sebagai WNI. Proses pindah federasi dari KNVB ke PSSI berlangsung kilat, penuh tekanan, tapi Erick Thohir bergerak cepat. Semua dokumen diselesaikan tanpa banyak drama. Dari situ, Emiliano langsung terjun ke pemusatan latihan, membuktikan kesiapannya jadi senjata baru bagi Patrick Kluivert. Berbeda dengan Emiliano, Mauro hadir dengan energi muda yang lebih santai. Usianya masih belia, tapi gaya mainnya di FC Volendam bikin banyak orang penasaran. Pendiam di luar lapangan, tapi begitu masuk timnas, ia justru cepat cair. Semua gara-gara tantangan unik, jongkok calenge, dari Sandy Walsh. Tradisi khas plus 62 itu awalnya bikin Mauro kikuk, tapi setelah berhasil, ia disambut tepuk tangan meriah. Bukan sekali dua kali ritual itu jadi hiburan. Nama-nama seperti Sain Patinama, Nathan Chuaon, hingga Joey Pelupesi juga pernah kena giliran. Filosofinya jelas, siapapun yang bisa jongkok ala nongkrong warung kopi, berarti siap jadi bagian dari Garuda. Tawa belum reda, Jay Izzes tiba-tiba muncul sebagai DJ dadakan. Musik jedak-jeduk khas hajatan kampung diputar, bikin Joey dan Kevin Dix ikut terbahak. Netizen sampai usul, daripada yel-yel stadion, mending jedak-jeduk biar lawan ikut goyang. Inilah cara Jay menjaga tim tetap rileks meski tekanan besar menanti. Sementara itu, absennya Miss Hilgers membuka peluang pemain lain unjuk gigi. Adrian Wibowo langsung jadi kejutan manis, karena ia bisa membela Garuda tanpa harus melewati proses naturalisasi. Tak mau kalah, Marcelino Ferdinand juga bikin heboh. Kali ini bukan dengan asis, melainkan janggut ala Ivar Jenner dan aksi kocak cosplay jadi petugas kebersihan hotel. Semua momen itu membuktikan, timnas bukan sekadar taktik. Chemistry, tawa, dan rasa kebersamaan justru jadi senjata paling berbahaya. Kini tinggal ditunggu, apakah Emiliano bisa pecah telur dengan asis perdana, atau Mauro sukses menggebrak lini depan Garuda. 4 pemain timnas Indonesia resmi tembus Liga Eropa, lawan raksasa Eropa sudah menanti. Kiprah Verdonk, James, Jenner, dan Jonathans bikin geger sepak bola Asia. Musim ini mencatat sejarah baru yang bikin pecinta sepak bola Indonesia terbelalak. 4 nama pemain Garuda resmi tampil di ajang bergengsi Liga Eropa. Bukan sekadar rumor, tapi kenyataan pahit manis yang menunjukkan betapa besar lompatan kualitas sepak bola kita. Kelvin Verdonk kini mengenakan seragam Lille OSC. Kepindahannya dari NEC Nijmegen bukan keputusan main-main. Nilai transfernya mencapai 3 juta euro atau sekitar 57 miliar. Fabrizio Romano bahkan mengonfirmasi langsung kabar tersebut. Verdonk digadang-gadang jadi pengganti Gabriel Gudmundsson yang hengkang, dan gaya agresif ala Paulo Fonseca dianggap cocok untuknya. Lille pun berhak main di fase grup Liga Eropa setelah finish di posisi kelima Ligue 1. Dean James juga tak kalah sensasional. Bersama Go Ahead Eagles, bek berusia 21 tahun ini akan mencatat debut di Eropa. Klub asal Deventer itu lolos ke Liga Eropa berkat gelar juara Piala KNVB musim lalu. Jangan remehkan lawan mereka, karena nama besar seperti Aston Villa, Panathinaikos, Salzburg, hingga Stuttgart sudah menunggu. Bahkan, duel melawan Aston Villa pada 23 Oktober 2025 di kandang sendiri akan jadi ujian berat. Sementara itu, FC Utrecht jadi rumah bagi 2 pilar timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Emiliano Jonathans. Jenner, gelandang kelahiran 10 Januari 2004, kini resmi masuk skuad utama. Utrecht tampil setelah finish keempat di Eredivisie dan mengalahkan Sheriff Tiraspol di kualifikasi. Bagi Jenner, ini bukan sekadar laga Eropa, tapi juga modal penting untuk semakin mengokohkan dirinya di lini tengah Garuda. Berbeda sedikit dengan Jenner, Emiliano Jonathans sudah sempat mencicipi kompetisi sejak musim lalu. Pemuda ini tampil di beberapa laga bersama tim U21 Utrecht di Eerste Divisie. Kini, musim ini jadi panggungnya di Liga Eropa. Dia bahkan sudah turun dalam 4 laga playoff. Proses naturalisasi pun sudah selesai, tinggal menunggu perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. 4 wajah ini, Verdonk,
James, Jenner, dan Jonathan bukan hanya tampil membawa nama klub mereka. Mereka membawa nama bangsa. Liga Eropa musim ini jadi panggung untuk menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia bukan lagi sekadar penonton, tapi bagian dari cerita besar Eropa. Miss Hilgers bikin geger, tolak bela timnas demi klub yang belum jelas. Elkan Bagot siap jadi pengganti mengejutkan di FIFA Matchday Surabaya. Drama besar kembali mengiringi langkah timnas Indonesia. Dua laga FIFA Matchday September seharusnya jadi ajang pembuktian, tapi justru dibuka dengan kabar absennya Miss Hilgers. Bek berusia 24 tahun itu memilih mundur sementara, fokus mengurus masa depan di level klub, ketimbang bergabung bersama skuad Garuda. Padahal, nama Hilgers sempat tercatat dalam daftar resmi 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Namun masalah pelik di FC Twente membuat situasinya berubah drastis. Ia sudah terang-terangan menyatakan ingin pergi, tetapi manajemen klub enggan memainkannya. Harapannya pindah ke luar negeri pun pupus setelah negosiasi dengan Stade Brest kandas di detik terakhir bursa transfer. Kini, Hilgers terjebak dalam kondisi abu-abu. Kontrak bersama Twente masih berjalan, tapi peluang tampil nyaris tak ada. Situasi ini membuat dirinya sulit memberikan fokus penuh untuk membela merah putih. Publik pun bertanya-tanya, apakah keputusan absen ini murni demi karir klub, atau ada faktor lain yang lebih rumit di balik layar. Di saat yang sama, timnas Indonesia tetap melangkah. Dua partai kandang sudah menanti, menghadapi Taiwan pada Jumat, tanggal 5 September lalu berlanjut menjajal Lebanon 3 hari kemudian. Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dipastikan jadi saksi sorotan besar. Pertandingan ini tak sekadar laga uji coba, tapi juga bagian penting dari perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Absennya Hilgers memunculkan spekulasi baru. Elkan Bagot disebut-sebut bakal dipanggil sebagai pengganti. Bek Ipswich Town itu memang sudah lama tidak mengenakan seragam Garuda, tapi rumor kehadirannya kembali membuat publik bersemangat. Jika benar terjadi, laga kontra Taiwan dan Lebanon bisa jadi ajang comeback yang ditunggu-tunggu. Bayangkan, satu pemain absen karena masa depan klub yang tidak jelas, sementara satu nama lain berpotensi dipanggil kembali setelah lama hilang dari radar. Situasi ini jelas menambah bumbu panas persiapan skuad Garuda. Patrick Kluivert harus memutar otak, karena setiap keputusan kini diperhatikan jutaan pasang mata. Timnas Indonesia berada di tengah pusaran besar. Hilgers memilih realistis, Bagot mungkin dapat kesempatan, dan Garuda tetap harus terbang tinggi. FIFA Matchday kali ini tak hanya tentang pertandingan, melainkan juga drama yang membakar emosi para pendukung setia. Tiga pemain muda diaspora resmi gabung Timnas Indonesia, Erick Thohir dan Kluivert turun tangan. Garuda tambah amunisi ganas jelang hajar Taiwan dan Lebanon. Timnas Indonesia mendadak bikin heboh jelang uji coba internasional bulan September. Bukan satu, bukan dua, tapi langsung 3 penyerang baru masuk dalam daftar Patrick Kluivert. Garuda seolah dapat amunisi segar untuk mengguncang Taiwan dan Lebanon di Surabaya. Siapa saja mereka? Nama-namanya sudah bikin bulu kuduk berdiri. Ada Miliano Jonathans yang masih berusia 21 tahun, lalu Mauro Zelstra yang baru 20 tahun, serta Adrian Wibowo yang bahkan baru 19 tahun. Ketiganya sama-sama belum pernah mencatatkan caps bersama Indonesia, tapi potensi mereka jangan main-main. Menariknya, Jonathans bukan pemain sembarangan. Dia bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie. Sementara itu, Zelstra membela FC Volendam yang juga berkompetisi di Liga Kasta tertinggi Belanda. Nah, Adrian lebih gila lagi, dia memperkuat Los Angeles FC di Major League Soccer Amerika Serikat. Soal naturalisasi, Jonathans dan Zelstra sudah resmi WNI. Bahkan awalnya Zelstra direncanakan tampil di skuad U23 Geral Vandenberg untuk kualifikasi Piala Asia U23. Tapi karena proses administratifnya molor, ia akhirnya loncat langsung ke tim senior. Patrick Kluivert jelas tidak mau buang kesempatan emas itu. Seharusnya dia bersama tim U23, tapi situasi membuat saya membawanya ke tim utama, kata Kluivert. Langkah yang cukup berani,
tapi justru penuh perhitungan. Bagaimana performa mereka sejauh ini? Statistik bicara jelas. Zelstra musim lalu di Volendam U21 tampil dalam 28 pertandingan dengan 17 gol plus 7 assist. Sementara musim ini memang belum sempat dimainkan pelatih Rick Ruiz. Lalu Jonathans, menurut Transfermarkt, dia sudah turun di 7 laga musim ini, termasuk 4 di kualifikasi Europa League. Total menit mainnya 277, mayoritas sebagai winger kanan. Adrian tak kalah menonjol. Bersama LAFC dan LAFC 2, ia sudah bermain 13 kali dengan koleksi 4 gol. Fleksibel pula, bisa ditempatkan di sayap kanan maupun kiri. Ketua PSSI Erick Thohir bahkan turun tangan memberi perhatian khusus. Tanggal 5 September kita lihat kondisi Miliano, karena perjalanan jauh bisa berpengaruh, ucap Erick. Semua mata kini tertuju pada debut mereka. Garuda benar-benar siap menggila.